Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua ya sayang. Coba kamu lihat samping kanan kiri. Jika ada sampah, tolong buang ke tempatnya sayang. Baiklah, ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Namanya yang ibu panggil, tunjuk tangannya ya. Jaya Wahab, hadir ya. Mina, hadir ya. Gaga, oke. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 3. Ayo belajar wirausaha. Nah, di sini ibu akan bercerita sedikit seorang inspirasi wirausahawan di Indonesia. Ini dia. Nah, namanya Bob Sadiono. Oke, ibu akan membacakan ceritanya secara ringkas ya sayang. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939 dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadiono. Ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menoreh kesuksesan besar. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supirnya sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya tersebut saat mengemudikan mobil yang disewakan itu, tetapi dia tidak putus semangat. Kemudian dia beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak, ayam dan telur. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan dengan menjual daging dan sayur hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Kenchik supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meskipun sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Oke, baik anak-anak ibu, dari kisah Bob Sadiono. Nah, anak-anak ibu, coba apa yang dapat dipelajari dari sifat Bob Sadiono ini? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, Jaya. Nah, iya. Dia tidak pantang menyerah. Dia ulet. Nah, dalam berusaha maka usahanya sukses. Nah, selanjutnya sifat apa lagi yang dapat kita ambil dari seorang inspirasi wirausaha Bob Sadiono? Oke, iya. Meskipun sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Oke. Nah, di sini berarti kita tidak boleh, tidak boleh pantang menyerah. Dan kita harus semangat ya anak-anak supaya kita bisa sukses. Nah, baiklah. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyimpulkan apa saja yang dimaksud dengan kewirausahaan dengan benar. Dan yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, selanjutnya anak-anak ibu diminta untuk membaca teks tentang kewirausahaan di halaman 10 ya. Ini
Ibu jelaskan sedikit dan kita tanya jawab. Oke? Sudah selesai kan? Anak-anak Ibu membacanya. Oke, akan Ibu jelaskan sedikit ya tentang kewirausahaan. Oke. Nah, pengertian kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif, inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Oke. Baiklah. Anak-anak Ibu, di situ tadi yang anak-anak Ibu bacakan juga ada ya tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, ciri-ciri karakteristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri, ya kan? Nah, anak-anak Ibu di sini yang dimaksud percaya diri yaitu yakin akan kemampuan dirinya sendiri terhadap pencapaian keinginan dan harapan. Selanjutnya yaitu berorientasikan pada tugas dan hasil. Yang dimaksud adalah seseorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang seharusnya dia lakukan dan juga harus ia pertanggungjawabkan. Dan yang berorientasikan pada tugas dan hasil. Dan yang ketiga berani mengambil risiko. Dan yang keempat kepemimpinan. Dan yang kelima berorientasi ke masa depan. Dan yang keenam jujur dan tekun. Selanjutnya yaitu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Dan yang kedelapan mempunyai daya analisis yang baik. Nah, selanjutnya tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Dan yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Dan yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Nah, tadi kan anak-anak Ibu udah membacakan, jadi sudah jelas di situ ya anak-anak. Nah, selanjutnya tujuan kewirausahaan yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Dan yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadarannya untuk menuju jalan yang lebih sukses. Nah, itu masih banyak lagi anak-anak Ibu, cukup dua saja yang Ibu sebutkan. Dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Nah, Ibu akan menyebutkan keuntungan dalam berwirausaha yaitu dapat memilih bidang sesuai dengan minat dan bakat. Dan yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri. Dan yang ketiga, memperoleh keputusan. Dan yang keempat, tidak ada yang memerintah. Dan yang kelima, tidak perlu persetujuan pihak lain dan membuat keputusan. Dan yang keenam, mempunyai peluang membantu orang lain. Selanjutnya Ibu akan menyebutkan kerugian berwirausaha, yaitu yang pertama, jam kerja panjang dan tidak teratur. Terus yang kedua, beresiko dan tanggung jawab luas. Dan yang ketiga, pendapatan tidak stabil. Oke, anak-anak Ibu. Nah, sampai situ aja penjelasan Ibu. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, oke. Jagain yang bertanya ke pertanyaannya sayang. Mengapa? Oh, oke. Ya. Mengapa percaya diri harus ada dalam berwirausaha? Oke, Ibu akan menjawabnya ya. Dengan adanya percaya diri, kita dapat terus melakukan sesuatu dengan yakin bahwa kita itu akan mencapainya dengan sukses. Jika tidak ada percaya diri, maka kita tidak akan berani melakukan sesuatu dan berhenti di tengah jalan. Oke,
tahap kewirausahaan? Oke, Ibu akan menjawabnya ya. Yang pertama yaitu percaya diri, dan yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, dan yang ketiga berani mengambil resiko, dan yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima berorientasi ke masa depan, dan yang keenam jujur dan tekun. Tidak ada yang ditanyakan saya? Oke, sudah jelas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Oke, cuma 2 pertanyaan saja. Nah, baik anak-anak Ibu. Nah, pertanyaan pertama ditulis ya. Mengapa seorang wirausaha harus memiliki jiwa kewirausahaan? Coba jelaskan. Dan yang kedua, apakah seorang wirausaha harus mempunyai daya analisis yang baik? Coba jelaskan. Nah, selanjutnya kan tadi udah dikasihkan pertanyaan. Selanjutnya anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu diskusikan pertanyaan yang Ibu berikan 2 soal tadi. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ya. Nah, anak-anak Ibu sudah selesai diskusinya. Nah, kita bahas sama-sama ya. Apa jawaban nomor 1 sayang? Soalnya tadi, mengapa seorang wirausaha harus memiliki jiwa kewirausahaan? Coba jelaskan. Oh iya, benar. Karena dengan adanya jiwa kewirausahaan, usaha yang akan dijalankan diharapkan mendapat hasil yang memuaskan. Oke, pandai anak-anak Ibu semua. Selanjutnya, jawaban nomor 2 sayang. Oke, soalnya tadi apa sayang? Apakah seorang wirausaha harus mempunyai daya analisis yang baik? Coba jelaskan. Apa jawabannya sayang? Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap yang sedang ia kerjakan, dan juga mampu memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Oke, benar. Jawabannya ya. Ibu tambahkan ya. Misalnya memperhitungkan untung, jumlah persaingan, dan nilai produk. Oke, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Nah, pertanyaannya yaitu, tahukah kamu apa keuntungan dalam berwirausaha? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, kelompoknya Neha ya yang tepuk tangan. Coba kamu sebutkan. Oke, yang pertama, dapat memilih bidang usaha. Oke, benar. Yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sesuai hasil kita sendiri. Oke, dan yang ketiga, oh iya benar, memperoleh kepuasan. Dan yang keempat, oke benar, tidak ada yang memerintah. Dan yang kelima, oke benar, tidak perlu persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan. Dan yang keenam apa? Oke, pandai anak-anak Ibu semua, mempunyai peluang membantu orang lain. Nah, baiklah anak-anak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Iya. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulannya.
melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Oke. Dari sini kita dapat mempelajari. Nah, ketika kita berusaha melakukan sesuatu, baik di bidang apapun, termasuk kewirausahaan, kita harus mempunyai sifat apa sayang? Oke, iya, sifat keuletan, ketekunan, dan sabaran supaya kita dapat menjalankan usaha kita dengan baik dan sukses. Oke, anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ibu akan memberi kamu tugas di rumah. Coba buka halaman 14. Ini saya tentang ayo membaca. Judulnya Es Lilin Kacang Hijau. Nah, anak-anak ibu dikerjakan dengan jujur ya sayang. Oke sayang. Besok dikumpul, jangan lupa ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Oke, anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, oke anak-anak ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.